Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai entropi. Pembahasan mengenai entropi ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pengantar terkait dengan definisi entropi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menghitung entropi untuk sistem yang melibatkan gas ideal. Kemudian untuk yang ketiga adalah prinsip kenaikan entropi. Pada bagian yang pertama ini kita akan mencoba mendefinisikan apa itu entropi. Ada beberapa definisi terkait dengan entropi. Misalkan yang sering kita dengar, entropi adalah derajat ketidakteraturan sistem. Nah, bagaimana cara penurunan entropi? Kita kembalikan dulu pada penjelasan sebelumnya, di mana pada penjelasan sebelumnya ketika kita membahas mengenai mesin Carnot, kita akan mendapatkan hubungan atau perbandingan antara panas yang diterima oleh fluida kerja di mesin Carnot pada reservoir suhu tinggi dibandingkan dengan panas yang dilepaskan di reservoir suhu rendah, atau Kh per Kc, nilainya sebanding dengan suhu mutlak dari hot reservoirnya dibagi dengan suhu mutlak dari cold reservoirnya, atau Kh per Kc sama dengan perbandingan Th per Tc. Persamaan ini bisa kita tuliskan dalam bentuk demikian, yaitu Kh per Th sama dengan Kc per Tc. Jika panas yang terlibat di sini kita asumsikan atau kita definisikan terhadap fluida kerjanya, dalam hal ini nilai Kh sama dengan positif karena fluida kerja menerima panas. Sedangkan Kc nilainya negatif karena fluida kerja akan melepaskan panas pada saat pengembunan di kondenser. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi demikian. Kh per Th sama dengan min Kc per Tc. Jadi kita hilangkan tanda absolutnya, tanda mutlaknya kita hilangkan. Kemudian karena nilai Kc negatif, maka diperlukan tanda negatif di sini. Kemudian dari persamaan terakhir ini bisa juga kita tuliskan menjadi demikian. Jadi min Kc per Tc kita bawa ke ruas kiri sehingga menjadi penjumlahan, yaitu Kh per Th dijumlahkan dengan Kc per Tc sama dengan 0. Jadi persamaan terakhir ini menunjukkan bahwa adanya panas yang diserap dibagi dengan suhu ditambah dengan panas yang dilepaskan dibagi dengan suhu pada reservoir tersebut. Pada reservoir tersebut jumlahnya akan sama dengan 0. Kemudian kita tinjau suatu siklus tertutup yang reversible. Contohnya ini adalah suatu siklus tertutup yang dilukiskan pada suatu diagram PV, pressure versus volume. Nah, kemudian dari suatu siklus reversible yang besar ini, pada dasarnya bisa kita bagi menjadi jumlahan dari siklus yang kecil-kecil yang ini. Nah, ini adalah satu siklus. Kemudian dilanjutkan satu siklus di sampingnya lagi. Kemudian ditambahkan satu siklus yang ini, dan seterusnya. Jadi, masing-masing satu siklus ini, kalau kita lihat, kita tinjau, ini mirip dengan satu siklus Carnot sendiri. Sehingga untuk setiap siklus yang kecil ini itu memiliki satu pasang suhu Tc dan suhu Th, dan sekaligus ada panas yang dilepaskan Kh dan ada panas yang diserap Kh dan ada panas yang dilepaskan yaitu Kc. Jadi pada setiap jajaran genjang yang kecil-kecil ini. Kemudian untuk setiap jajaran genjang yang kecil ini, karena sangat kecil ya, maka panas yang diserap dan juga panas yang dilepaskan dituliskan sebagai dKh dan juga dKc karena untuk menunjukkan jumlahnya kecil. Sehingga dari persamaan sebelumnya bisa kita tuliskan menjadi dKh per Th ditambah dengan dKc per Tc sama dengan 0. Kemudian jika semua siklus tadi yang kecil-kecil tadi itu kita jumlahkan, maka akan kita dapatkan suatu
bentuk integral tertutup, yaitu dq reversible per t sama dengan 0. Jadi diingat kembali mengenai pelajaran matematika terkait dengan integral. Nah, di sini kita akan melihat adanya suatu besaran baru yang kita jumpai, yaitu dq reversible per t. Nah, besaran inilah yang kemudian kita tuliskan atau kita kenal sebagai besaran entropi. Jadi ds atau perubahan entropi sama dengan dq reversible atau besarnya perubahan panas yang terjadi yang sifatnya reversible dibagi dengan T. Atau kalau misalkan dituliskan dalam bentuk perkalian menjadi demikian, dq reversible sama dengan T kalikan ds. Nah, sekarang kita tinjau dua titik, yaitu titik A di sebelah kiri dan dua titik B di sebelah kanan berada pada suatu diagram PV. Kemudian dari titik A ke titik B ada dua buah proses yang reversible. Yang satu melewati titik D yang atas ini. Kemudian satu lagi dari A ke titik B tetapi melalui titik C. Titik C. Dua-duanya adalah proses yang reversible. Maka berdasarkan persamaan yang sebelumnya kita dapatkan, maka delta S atau perubahan entropi dari A ke B yang melewati C, kita sebut saja sebagai delta SC, sama dengan integral dq reversible per T dengan lintasan ACB. Itu dari titik A kemudian melalui titik C dan ke titik B. Dan dengan cara yang sama pula, maka perubahan entropi dari A ke D ke B melalui titik D dituliskan sebagai delta S sama dengan dq reversible per T dari A melalui D kemudian berakhir di B. Karena dua-duanya merupakan proses yang reversible, yaitu A ke B kemudian juga A ke B, maka keduanya harusnya nilainya adalah sama, ya, karena keduanya harus membentuk siklus tertutup. Jadi kalau A ke B kemudian ditambah dari B ke A, maka akan kembali ke posisi awal. Dengan demikian dari A ke B delta S nya atau perubahan entropinya itu akan sama dengan perubahan entropi dari A ke B, atau bisa juga dikatakan perubahan entropi dari A ke B melalui D ditambahkan dengan perubahan entropi dari B ke A melalui C, nilainya akan sama dengan 0. Jadi kalau dari A ke B adalah kebalikannya, maka nilainya adalah sama perubahan entropi dari A ke B melalui D dan juga dari A ke B melalui C. Jadi dalam hal ini delta S atau perubahan entropi melalui titik C nilainya sama dengan perubahan entropi melalui titik D, yaitu nilainya sama dengan perubahan entropi dan nilainya sama dengan SB min SA atau entropi di titik B dikurangi dengan entropi di titik A. Kemudian timbul pertanyaan, jadi jika yang barusan kita lihat adalah suatu siklus tertutup untuk proses yang reversible, bagaimana untuk proses-proses yang sifatnya irreversible atau proses yang tidak dapat balik? Apakah perubahan entropinya sama, yaitu delta S sama dengan entropi SB dikurangi dengan entropi di titik A atau SA? Jawabannya adalah benar atau tepat. Mengapa? Karena delta S atau perubahan entropi sama dengan SB dikurangi SA, itu nilainya tetap sama karena kita tahu bahwa entropi merupakan salah satu state function atau fungsi keadaan, di mana untuk state function atau fungsi keadaan sama halnya dengan entalpi, perubahannya tidak
dipengaruhi oleh lintasan, tetapi hanya dipengaruhi oleh nilai akhir dan juga nilai awal. Jadi meskipun prosesnya itu irreversible, maka perubahan entropinya tetap sama, yaitu entropi di titik akhir atau SB dikurangi dengan entropi di titik awal. Tetapi di sini delta S tidak bisa kita tuliskan atau tidak bisa kita cari dengan cara mencari integral dq irreversible per T. Sehingga dalam hal ini untuk mencari delta S-nya itu kita harus mencari jalur yang lain, di mana jalur yang lain itu adalah jalur yang reversible. Sebagai contoh-contoh yang tadi, misalkan ini A ke B melalui dia adalah proses yang irreversible, maka integralnya harus kita cari cara lain atau kita cari jalur lain dari A ke B yang sifatnya reversible. Misalkan dalam hal ini adalah misalkan A ke B melalui C adalah proses yang reversible, kita mencari perubahan entropinya adalah integral dq reversible dari A ke B melalui titik C. Nah, sekarang kita tinjau suatu reservoir panas. Katakanlah misalkan di sini ini adalah reservoir panas atau reservoir suhu rendah gitu ya. Kemudian ini reservoir suhu tinggi menerima sejumlah panas dari luar, sejumlah Q, atau di sini ada panas yang dilepaskan dari suatu reservoir suhu rendah, jumlahnya sejumlah Q juga. Maka perubahan entropi di kedua reservoir ini dituliskan sebagai delta S sama dengan Q per T. Tidak peduli apakah perubahannya itu sifatnya reversible atau prosesnya irreversible. Sedangkan jika prosesnya adalah adiabatik reversible, maka kita tahu karena sifatnya adalah adiabatik, maka nilai kalornya atau perubahan panasnya dq reversible-nya sama dengan 0. Sehingga berdasarkan persamaan sebelumnya, delta S sama dengan dq reversible per T, maka jika dq reversible-nya sama dengan 0, otomatis ds-nya atau perubahan entropinya juga sama dengan 0. Hingga proses ini proses di mana tidak terjadi perubahan entropi atau ds-nya sama dengan 0 kita sebut sebagai proses-proses yang berlangsung secara isentropik. Dari penjelasan sebelumnya, maka kita bisa mensamarikan atau menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, untuk sistem yang mengalami proses yang reversible, maka perubahan entropinya bisa kita hitung dengan persamaan berikut, delta S sama dengan dq reversible per T. Sedangkan untuk yang kedua, karena entropi merupakan suatu state function atau fungsi keadaan, maka delta S tidak bergantung pada jalurnya. Jadi tidak tergantung apakah prosesnya itu reversible atau irreversible, maka sepanjang titik awal dan titik akhirnya itu sama, maka delta S-nya atau perubahan entropinya mesti sama yang dihitung dari persamaan delta S sama dengan integral dq reversible per T. Baik, untuk bagian pertama, bagian pengantar mengenai entropi bisa kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.